Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat channel terindah. Bersama saya Suyadi Nur di channel terindah ini. Pada video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang 4 jenis penyakit atau 4 cara kita mendeteksi penyakit pada suatu masyarakat atau pada sebuah negara. Apa dan bagaimana? Keempat jenis penyakit itu, cara kita mendeteksinya akan saya bahas pada video kali ini. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa para pemirsa sekalian untuk selalu tinggalkan like, berikan komen, dan juga share ke kawan-kawan kita. Dan lebih terindah lagi adalah subscribe di channel terindah ini. Baiklah guys, 4 cara kita mendeteksi penyakit pada seseorang. Tapi bukan penyakit lahir ya, tapi merupakan penyakit batin ya, yang ada dalam pikiran seseorang, dibantu oleh hatinya, sehingga dia akan menimbulkan perbuatan di tengah masyarakat. Bagaimana cara mendeteksinya? Hanya saja. Yang pertama, saya tetap berpedoman pada apa yang telah saya baca dan saya telah tuliskan di sini, sehingga apa yang saya bacakan ini memang hasil dari pemikiran orang yang saya baca bukunya, dan saya tidak sebutkan siapa yang membaca, dari mana saya sumbernya ini. Dan cara mendeteksi pertama yaitu, kalau yang sakit akal pikirannya berarti dia gila. Yang kedua, kalau yang sakit itu mentalnya berarti dia sakit jiwa. Yang ketiga, kalau yang sakit itu budayanya, namanya dia edan. Yang keempat, kalau yang sakit itu spiritualnya, itu namanya dia jahiliyah. Yang pertama tadi dengan penjelasannya adalah, kalau yang sakit itu akal pikirannya berarti dia gila. Lihat, kita lihat sebuah negeri kita ini, kalau akal pikirannya kita sudah sakit, berarti negeri ini sedang mengalami kegilaan yang akal. Dan kedua, kalau yang sakit itu mentalnya, berarti dia sakit jiwa. Dan antara gila dan sakit jiwa ini dibedakan oleh sumber yang saya ambil dari buku ini. Gila dan sakit jiwa. Kalau yang gila, ini adalah pikirannya, dia tidak mau mengenal dengan lingkungannya, dan dia sudah berjalan dengan sendirinya. Artinya akal pikirannya yang sudah tidak waras, dia dinyatakan gila. Tapi yang sakit jiwa, dia masih bisa bercerita, seorang waras bagaimana itunya, tetapi dia mempunyai satu fokus pemikiran yang dia tidak mau berubah, sehingga dia yang merasa lain sendiri. Ini berarti dia merasa jiwanya yang, berarti dia terkena jiwanya yang sakit. Terus yang ketiga, kalau budayanya yang sakit, itu namanya edan. Nah, budaya kita saat ini, budaya bangsa kita saat ini mungkin sedang mengalami sakit karena begitu banyaknya infiltrasi dari budaya-budaya luar, sehingga kita mengalami shock kebudayaan ini. Dan saat ini ada terjadi suatu keedanan dalam sisi budaya. Jadi ketika orang dikatakan edan, itu bukan otaknya, bukan jiwanya, tapi adalah budayanya. Oke. Siapa yang merasa edan? Karena budayanya sudah melenceng jauh. Budayanya yang tadinya agamis terus menjadi tidak agamis atau menjadi ateis. Yang biasanya sopan santunnya tinggi, terus dia tidak menjadi sopan santun, berarti kita mengalami keedanan. Kemudian yang keempat, kalau yang sakit itu spiritualismenya, berarti kita atau orang tersebut
telah mengalami sakit yang jahiliyah. Jadi tidak ada hidup yang spiritualisme yang tinggi lagi, berarti mengalami jahiliyah. Kalau seandainya suatu negara atau seseorang mempunyai keyakinan tidak beragama, berarti dia jahiliyah. Hati-hati, karena spiritualisme itu berhubungan dengan kejiwaan yang berhubungan dengan keagamaan. Ketika keagamaan sudah mulai dicerabut dari bangsa ini, yakin kita akan kembali ke zaman jahiliyah, suatu zaman yang hidup tanpa ada agama. Siapa yang kuat memangsa yang lemah, siapa yang kaya menindas yang miskin, dan yang kelompok kecil akan ditindas seenaknya oleh kelompok yang lebih besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita mengalami hal tersebut. Meskipun mungkin keempat deteksi penyakit ini lengkap ada semuanya di negeri kita, ya. Kemungkinan 4 deteksi penyakit ini ada di negeri kita. Mungkin saja hanya persentasenya yang masih kecil. Jadi belum stadium 4 kemungkinan. Tapi jangan sampai stadium 4. Marilah para pemirsa channel Terindah Suyadinat yang mendengarkan ini, pertama kita koreksi akal pikiran kita, jangan sampai kita sakit. Karena akal pikiran sakit itu akan cenderung mengalami kegilaan, bisa jadi permanen. Kedua, jangan sampai mental kita sakit. Karena kalau mental kita yang sakit, nanti kita akan kena gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang bisa juga nanti permanen, bahaya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita Indonesia yang kaya dengan budaya ini sampai budaya kita sakit. Karena kalau budaya kita sakit, nanti kita akan mengalami keedanan. Keempat, spiritualisme kita juga sakit. Karena jika spiritualisme kita sakit, maka kita sudah memasuki suatu era, suatu kondisi jahiliyah. Secara individu, kita secara individu masuk ke jahiliyah. Secara bangsa dan negara, kita akan memasuki suatu era kehidupan yang jahiliyah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Demikianlah para pemirsa, pada video kali ini saya tidak membuat panjang-panjang. Semoga bermanfaat. Semoga kita terhindar dari jenis-jenis penyakit ini, dan tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, supaya kita bisa survive di era new normal ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.